Kaget gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dahsyat sekali. Kelanjutan dari kasus korupsi, maha korup, maha dahsyat. Sampai Pertalite diminum sama Dirut Pertamina Patraniaga. Tapi ini hanya video meme ya. Bukan kejadian yang sesungguhnya. Saya klarifikasi dulu nanti ya, masa iya Dirut minum Pertalite. Ya tapi faktanya korupsi kan minum Pertalite. Saking sebelnya masyarakat, saking sebelnya para netizen, ya dibuat meme Dirut Pertamina Patraniaga minum Pertalite. Check it out. Sekali lagi. Enak, Gri. Serius, enaknya pawol, Gri. Dian ternyata. Nanti seluruh keluarga saya tak suruh minum Pertalite sama Pertamax semua nanti. Istri, karena udah tua, seusia saya suruh minum Pertamax yang ronnya tinggi, 92, biar jos. Anak-anak saya, karena mesinnya masih muda, tak suruh minum Pertalite aja, ya, supaya harganya juga dijangkau oleh masyarakat. Ini netizen saking keselnya, dengan peristiwa ya korupsi sampai triliunan, ratusan triliun, bahkan diduga nanti bisa mencapai 1000 triliun. Kalau benar nanti terbukti, wah ini manusia harus didor. Jangan dihukum cuman 3,5 tahun. Hakim ini nuraninya di mana ya? Nuraninya hakim tuh di mana ya? Timah dihukum 3,5 tahun. Berapa? 3,5 tahun ya? Mudah-mudahan nanti tidak dihukum 3,5 tahun atau bahkan cuma 1 tahun gitu ya. Atau hukuman percobaan, jangan-jangan malah. Tapi mudah-mudahan di atas 30 tahun atau seumur hidup ya, biar ngerasain sengsaranya rakyat, susah makan, susah nyari uang, susah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini hakim mestinya punya nurani ke sana mestinya. Hakim loh. Jangan memutus asal doang. Pertimbangannya apa lagi? Oke. Ini adalah video meme yang dibuat para netizen, mungkin karena kekesalannya. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, netizen akan gerak cepat, mau dibongkar seluruh keluarganya. Biasanya begitu, dibongkar kehidupan pribadinya, dibongkar istrinya, dibongkar anak-anaknya. Mampus loh. Dikulitin semua oleh netizen. Kita nanti tinggal nunggu aja. Ya, netizen ini kan ya lebih dahsyat daripada hakim. Ngandelin hakim mah udah susah lah kita andelin. Hukuman sosial aja nanti netizen. No viral, no justice kan. Kalau perlu nanti hakimnya juga dikuliti semua oleh netizen nanti. Netizen plus 62 mah jos. Apalagi yang rajin komen di video gua. Jos. Modus lagi lu, Gri. Enggak. Masa modus nih? Suruh komen kan maksud lu? Enggak. Temen-temen netizen plus 62 ini yang rajin komen di tempat gua tuh jos. Oke, hubungannya dengan kasus ini adalah berita yang mengejutkan. Hasto diduga terlibat di kasus korupsi Pertamina. Kalau ini bener, waduh, Hasto jadi peyek. Hasto jadi rempeyek nanti.
ya pada awal seminggu di lapas kan kelihatan gemuk gitu ya. Katanya hidupnya menjadi teratur, gitu. Sebelumnya nggak teratur mungkin. Ya udah, nanti kalau kasusnya sudah inkrah yang sekarang lagi dijalani, penyuapan komisioner KPU dan menghalangi penyidikan. Nah, nanti mudah-mudahan di JKA, mudah-mudahan. Terus kemudian kalau benar ini kemudian ada indikasi ke sana, yang Pertamina ini, karena Ahok, kader PDIP juga rencana akan dipanggil oleh kejaksaan, ya. Oh, biar. Tapi sekarang baik di media sosial maupun di media mainstream, sudah banyak sekali tersebar bahwa diduga ada keterlibatan Hasto dalam korupsi Pertamina. Oh, biar. Oh, biar. Sumpah. Oh, biar. Ini postingan di media sosial dari Kang Sarjono, aslinya Sarjana, ini menjadi Kang Sarjono karena orang Jawa. Aktivis anti korupsi Lamongan, Hasto diduga terima uang korupsi Pertamina. Iya. Udah makin rame di media sosial. Ini dari X, Suara Nasional, aktivis anti korupsi Lamongan, Hasto diduga terima aliran uang hasil korupsi Pertamina. Oh, biar. Ayo, ini beritanya ngegulung. Nanti kalau memang benar nanti kejaksaan melakukan pemanggilan terhadap mantan komut, si Ahok dimintain keterangan, kemudian ada nyambung ke sana. Keren! Bahkan keren banget! Kemudian dari media mainstream, aktivis anti korupsi Lamongan, Hasto diduga terima aliran uang korupsi Pertamina. Iya. Yang berawal diduga, kemudian nanti ya dilakukan penyidikan, statusnya menjadi kayak kemarin maksudnya. Tapi biasanya kejaksaan lebih gercep mengembangkan kasus ini dan banyak sekali orang yang sudah dipanggil. Tidak seperti KPK lada lelet. Ini kejaksaan, men. Ini kejaksaan. Nah, kalau sebagai tahanan KPK Hasto belum selesai statusnya, kemudian kejaksaan juga pengen misalnya nih buktinya kuat untuk bisa ditetapkan menjadi tersangka, misalnya ini jadi rebutan tahanan ini nanti. Nah, datang ke KPK. Mau ngapain? Mau ngambil Hasto. Loh, masih tahanan saya. Enggak, tahanan saya. Bukan, tahanan saya. Saya. Tahanan saya. Kata Hasto. Woi! Itu ilusi saya. Dari media online, oposisicerdas.com, aktivis anti korupsi Lamongan, Hasto diduga terima aliran uang korupsi Pertamina. Ya. Makin banyak ini, makin ngegulung ini. Ya, no viral, no justice. Ya, kalau sudah begini, ya. Ini sama dari media online. Aktivis anti korupsi Lamongan, Hasto diduga terima aliran uang korupsi Pertamina. Kalau itu tadi judul-judulnya saja. Sekarang supaya tidak salah, saya tidak bernarasi, saya bacain aja ya isinya ya. Karena saya baca, mungkin fokus saya lebih banyak ke layar laptop. Ya, sesekali ke teman-teman supaya tidak salah. Nah, nanti kalau sudah benar dipanggil oleh kejaksaan, ya baru kita baca dan bernarasi bebas. Sekarang harus lebih hati-hati dulu, karena awal dari diduganya terjadi aliran uang korupsi ke Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Supaya nggak salah, saya baca. Sekjen Partai PDIP, Hasto Kristianto, diduga menerima aliran uang korupsi Pertamina saat PDIP berkuasa. Hasto diduga minta jatah uang dari Pertamina dengan alasan untuk operasional partai. Diare.
Ayo, ini kok kayaknya mendekati kebenaran nggak kayak gini nih. Ayo, siap-siap toh. Badan kamu satu dipakai rebutan antara KPK dengan kejaksaan nanti ketok. Saya lanjut ya. Saya dapat kabar ada dugaan Hasto terima aliran uang korupsi Pertamina. Kata aktivis anti korupsi Lamongan, Rinto Junaidi dalam pernyataan kepada media Kamis 27 Februari 2025. Menurut Rinto, saat Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai kader PDIP menjadi komisaris Pertamina, Hasto memainkan peran penting terhadap perusahaan plat merah itu. Kejagung juga akan memeriksa Ahok dalam kasus Pertamina, paparnya. Kata Rinto, Kejagung tidak perlu takut menetapkan tersangka jika sudah ditemukan 2 alat bukti atas keterlibatan Ahok dalam korupsi Pertamina. Saat ini masyarakat berharap besar terhadap Kejagung untuk pemberantasan korupsi, tegasnya. Ya. Kok rasa-rasanya nyerempet-nyerempet itu mengandung kebenaran ini. Diduga ya, ini masih diduga ya. Tapi kok rasa-rasanya nyerempet-nyerempetnya benar gitu ini. Empot. Dakduk. Nanti endingnya saya kasih kesimpulan subjektif. Subjektif ya, nggak objektif. Subjektif itu belum tentu kebenarannya juga. Selera gua, asumsi gua. Jika Hasto dinyatakan oleh Kejagung terima uang korupsi Pertamina, kata Rinto, menjadi pukulan besar bagi PDIP. Partai bisa kehilangan kepercayaan publik dan internalnya mungkin mengalami goncangan besar, tegas Rinto. Kasus korupsi Pertamina ini berpotensi menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah BUMN Indonesia. Jika tidak ditangani dengan transparan, maka ini bisa menjadi celah bagi aktor politik untuk saling menyerang, bukan hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam pertarungan kekuasaan pungkasnya. Ya, ini zaman dari dulu ini BUMN kan terkenalnya jadi alat peras para partai politik dari dulu. Terkenalnya begitu. BUMN ini jadi alat peras partai politik. Ya, belakangan aja udah diketat era Jokowi. Dari dulu menjadi alat peras partai politik. Eranya Jokowi itu udah bisa dikendalikan, udah bisa direm. Kalau ini terjadi beneran, ya mungkin karena kekuasaan waktu itu di tangan PDIP, ya bukan tidak mungkin. Itulah ya, yang tadi saya janjikan, ada statement dari saya. Itulah kenapa Presiden ke-7 Joko Widodo bilang, saya tahu ketua-ketua partai ini arahnya kemana. Saya tahu pengurus-pengurus partai ini mainannya apa. Saya pegang dokumen intelijen. Semua intelijen. Bais, BIN, dan lain-lain. Artinya apa? Ya kalian jangan macem-macem. Kalau kalian nggak bersih-bersih amat, jangan sok-sokan ngancam. Kayak Hasto, lu sok-sokan bernarasi, sok-sokan ngancem Jokowi. Jokowi nggak mau aja untuk buka semuanya. Kalau buka semuanya, kartu asnya itu sebenarnya di tangan Jokowi. Ini asumsi saya. Kartu asnya itu sekali lagi, semuanya itu di tangan Jokowi. Tinggal Jokowi semau-maunya buka semuanya, mati kalian. Tinggal maunya apa aja Jokowi. Tapi kan Jokowi nggak jahat yang seperti kamu toh. Untungnya Jokowi nggak jahat seperti kalian. Loh, kalau Jokowi jahat seperti kalian, sekali beredel habis itu. Tapi kan nggak seperti itu. Kenapa? Pegang kartunya semua. Pegang kartu trufnya semua. Cuman Jokowi mah diem aja. Nggak keluar-keluar seperti kalian. Loh, kalian mau bongkar apapun yang kalian narasikan. Seperti video Hasto kemarin. Yang katanya bisa menggegerkan dunia. Aduh, video murahan kayak begitu. Video ngarang bebas begitu, semua orang juga bisa bikin video kayak begitu mah. Ini jangan, awas ya. Sekali lagi, jangan pernah kemudian kalian merasa aman. Merasa kalian menyerang terus, Pak Jokowi tidak membalas. Loh, diam-diam kalian bisa dipelintir yang tidak ketahuan dari mana dipelintirnya loh. Beneran. Serius ini, beneran. Ini asumsi saya. Tapi ini serius. Saya sampaikan serius. Ya bukan tidak mungkin. Menilik atau merujuk kepada pernyataan Pak Jokowi dulu, saya itu tahu semua. Saya pegang data intelijen semua. Saya tahu kalian semua.
Cuman kan ya nggak seperti itu, dijatuhkan, enggak. Itu loh maksudnya. Tapi kalau sinyal itu dikirim oleh Pak Jokowi, kalian juga nggak ngeh, kalian juga bodoh, masih terus menyerang Pak Jokowi, habis kalian, cepat atau lambat. Kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.